Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, jamaah sholat isya, sholat tarawih, Masjid Istiqomah, rahimakumullah. Marilah pada kesempatan malam hari yang cerah ini, kita sudah masuk Ramadan ke-11, tanggal 11 Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menerima, meridhoi amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan Rasul yang terakhir, yang telah membawa ajaran Islam, ajaran yang sempurna melalui Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, calon-calon penghuni surga, dalam kesempatan yang singkat ini izinkanlah saya menyampaikan materi tentang surga. Ini ibu-ibu pasti senang ini ya, bapak-bapak, adik-adik pasti semuanya ingin masuk surga. Banyak jalan menuju surga. Tapi meskipun banyak jalan, banyak juga di antara manusia yang tidak mau masuk surga. Na'udzubillahi min dzalik. Semua manusia masuk surga illa man aba, kecuali yang tidak mau. Insyaallah jemaah Istiqomah ini tidak ada yang tidak mau. Karena surga adalah tempat kembali yang luar biasa nikmatnya. Kenikmatan yang di dunia tidak pernah ada, di surga ada. Tidak perlu masak, tidak perlu cari minyak goreng, tidak perlu macam-macam. Ibu-ibu kepingin nasi goreng sudah ada, tinggal tombol nasi goreng nomor berapa, ditombol keluar nasi goreng. Kepingin jus napa? Jus napa? Jus jambu, tinggal nomor berapa jus jambu itu keluar. Tidak usah nandur, tinggal metik. Oke? Tidak usah beli. Semuanya gratis disediakan untuk orang-orang penghuni surga. Pertanyaannya sekarang, bisakah kita masuk surga dengan lancar? Nah ini, oke? Ini yang perlu kita siapkan. Ketika kita sudah siap di dunia, sudah kita siapkan ketika kita meninggal husnul khotimah, surga sudah menunggu kita. Insya Allah. Nah, kenikmatan surga itu digambarkan oleh Allah dalam surat Al-Insan ayat ke-30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa malakan kabira wa mulkan kabira. Dan apabila kamu melihat di sana, di surga itu, niscaya kamu akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar.
Di dunia belum pernah merasakan, di akhirat di surga akan merasakan. Nah, kita kepingin masuk surga dengan surga yang disebut dengan surga Firdaus. Nah, jadi kita masuk surga jangan tanggung-tanggung, cari surga yang paling top. Nah, maka kita berlaga, berkata, berbuat seperti apa yang digambarkan oleh Allah di dalam Al-Quran, supaya kita bisa menjadi penghuni surga Firdaus. Maka kita akan bahas sedikit di dalam Surat Al-Mu'minun mulai ayat 1 sampai ayat 11. Di situ Allah gambarkan perilaku, perbuatan, perkataan, kebiasaan, karakter orang-orang yang bisa masuk surga Firdaus. Cuman mohon maaf ibu-ibu yang sudah sepuh tidak bisa masuk surga. Kenapa? Iya, di surga tidak ada yang tua. Bapak juga gitu, tidak ada yang tua. Semuanya kembali muda. Alhamdulillah. Jadi muda semua. Ya, nanti pangling lu. Dulu kok rambutnya banyak ubahnya, sekarang kok pangling. Tapi insya Allah nanti akan ketemu, keluarga ketemu, kemudian tidak akan pangling, oh ini suami saya, ini istri saya, ini anak saya, ini tetangga saya, ini jemaah istiqomah. Oke. Nah, paling tidak ada 7 golongan, 7 karakter, 7 perbuatan yang nantinya bisa membawa kita kepada surga yang disebut dengan surga Firdaus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung, sungguh bahagia orang-orang yang beriman. Jadi syarat masuk surga pertama harus beriman. Keimanan harus dibuktikan, dilengkapi dengan amal soleh. Nah, mari sebelum kita masuk ke amal soleh yang Allah gambarkan dalam surat Al-Mu'minun itu, mantapkan keimanan kita. Ya, mantapkan keimanan kita. Jangan sampai keimanan kita itu terusik, ternoda dengan hal-hal yang dapat merusak, mengganggu keimanan kita semua. Nah, siapa saja golongan orang-orang yang bisa masuk surga Firdaus? Yang pertama adalah alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Jangan tertukar dengan dalam surat Al-Ma'un, alladzina hum an sholatihim sahun. Kalau di situ sahun, an sholatihim sahun. Ya, tapi di sini fi sholatihim khashi'un. Yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat dengan khusyuk, tenang, tumakninah. Tidak hanya ketika sholat khusyuknya, tapi juga setelah sholat. Nilai-nilai sholatnya dibawa setelah sholat. Nah, mari kita perbaiki sholat kita, baik yang wajib maupun yang sunnah. Kemudian yang kedua, walladzina hum anil lagwi mu'ridun, yaitu orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan
dan perkataan yang tidak ada gunanya. Jadi di surga itu tidak ada obrolan-obrolan yang tidak berguna itu. Ya, maka kita setiap hari karakter kita ketika berkata, berbuat yang tidak berguna kita jauhkan itu. Ya, berkata yang baik, kalau tidak baik, tidak benar, diam. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Maka berkatalah yang khair, yang baik, yang bermanfaat. Kalau tidak bisa, diam. Nah, ini karakter yang kedua. Kemudian yang ketiga, walladzina hum lizzakati fa'ilun. Yaitu orang-orang yang berzakat, mengeluarkan zakatnya. Baik zakat fitri maupun zakat mal. Mari kita keluarkan di bulan Ramadan ini. Ya, tidak hanya zakat yang merupakan sedekah yang wajib, tapi ada sedekah sunnah, infak dan sedekah itu sendiri. Kita keluarkan banyak-banyak di bulan Ramadan. Kemudian walladzina li furujihim hafidun. Li furujihim hafidun. Dia menjaga kemaluannya. Nih, hati-hati. Banyak godaan bagi kita kaum laki-laki maupun kaum wanita ya terkait dengan masalah ini. Ya. Harta tahta wanita. Ya, hati-hati. Kita harus menjaga pergaulan dengan lain jenis. Ya, meskipun kadang-kadang sudah dewasa, sudah tua, tapi kok masih. Nah, ini. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun. Yaitu orang-orang yang memelihara amanat-amanat yang dipikulnya, juga memelihara janji-janjinya. Ingat, ketika kita diberi amanah sebagai apapun, ya, sebagai ketua RT, ketua RW, ketua takmir, kepala rumah tangga, karena kita semua dari kita, setiap dari kita adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawabannya. Nah, kemudian walladzina hum ala sholawatihim yuhafidun. Dan orang-orang yang menjaga solat-solatnya, istiqomah dengan solat-solatnya, baik yang wajib maupun yang sunnah. Kalau tadi yang pertama adalah khusyuk di dalam melaksanakan solat, tapi yang ini adalah menjaga solat-solat kita, menjaga nilai-nilai solat, solat yang sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, yang wajib maupun yang sunnah. Kalau itu semua yang kita lakukan, ulaika humul warisun alladzina yarisunal firdaus hum fiha khalidu. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi surga yang disebut dengan surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Kita berharap mudah-mudahan kita dengan rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan ini, kita bisa memanfaatkan waktu yang hanya 1 bulan yang sekarang sudah masuk malam ke-11 ini dengan karakter-karakter, perkataan, perbuatan yang bisa memasukkan kita semua pada golongan orang-orang
yang bisa masuk surga Firdaus. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sedikit ini bisa memberikan pencerahan kepada kita semua, terutama saya sendiri, untuk bisa menyiapkan diri kita, karakter kita, untuk bisa masuk surga Firdaus yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.